Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Gali Haji Pambudi. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem informasi geografis ya. Di sini saya membuat video untuk ujian akhir semester pada mata kuliah sistem informasi geografis. Di sini kita bisa lihat ada soal tugas untuk ujian akhir semesternya. Untuk step 1, carilah file SHP bebas. Boleh juga file SHP dari UTS Anda yang bisa mewakili objek titik, poin, garis, ataupun poligon. Lalu konversi objek-objek tersebut ke GeoJSON. Ya. Kemudian buatlah peta di web berbasis SIG di localhost dan buat rekaman proses pembuatannya seperti hasil pada kuliah pada link tutorial berikut ini. Kemudian di sini terdapat ketentuan. Pertama, menggunakan minimal 3 layer yang terdiri dari poin, line, dan polygon. Kemudian buat juga legenda untuk controllernya, bisa di on dan off kan. Yang ketiga, buat tombol list feature untuk bisa zoomnya ke layer polygon. Yang keempat, yang ketiga di sini, publish web di atas pada web hosting mana saja, bisa gratis ataupun berbayar. Di sini ada syarat lainnya untuk penyelesaian tugas dibuktikan dengan rekaman proses di desktop komputer Anda. Itu terdiri dari 3 step, yaitu buktinya untuk step 1, link rekaman desktop yang menunjukkan lokasi file SHP di komputer Anda sesuai dengan kota yang telah diplot. Kemudian bukti file SHP dan hasilnya konversi di dalam GeoJSON. Kemudian link rekaman desktop menunjukkan proses pembuatan web berbasis SIG yang sedang Anda lakukan di localhost dengan suara dan video Anda. Kemudian yang ketiga, link web berbasis SIG yang sudah dipublish. Ya, di sini rekaman paling lambat harus dikumpulkan pada tanggal 17 Desember 2021. Di link ini ya. Langsung saja untuk persiapan pertama, kita harus memiliki aplikasi Quantum GIS. Pertama, aplikasi Quantum GIS. Yang kedua, aplikasi editor. Bisa itu Visual Studio Code, mau Sublime Text, Atom, dan lain-lainnya. Tergantung kalian biasa menggunakan editor yang digunakan untuk membangun web atau membangun program lain seperti Python dan lain-lain. Di sini saya menggunakan Visual Studio Code ya. Yang kedua, kita harus memiliki exam. Bisa exam atau PostgreSQL, tergantung kalian menggunakan apa. Karena di sini saya menggunakan exam untuk menjalankan modul Apache dan MySQL. Nanti diaktifkan untuk menjalankan server localhost ya. Kemudian di sini saya sudah menyiapkan beberapa HTML yang sudah saya tulis. Kemudian style sheetnya juga. Di sini pertama kita langkah-langkahnya adalah membuat file GeoJSON. Di sini file GeoJSON tuh bisa kita buat dari beberapa file SHP yang akan kita pakai. Pertama, kita akan mencoba membuat GeoJSON untuk yang berformat polygon ya. Di sini saya coba untuk menggunakan SHP pada SHP Kota Serang. Coba kita cari dulu file SHP-nya. SHP Banten, Kota Serang. Ya, di sini berbagai macam SHP sudah tersedia ya. Di sini kita bisa mencari SHP yang bentuknya AR. Nah, saya coba menggunakan administrasi desa. Nah, di sini administrasi desa sudah terlihat layernya.
layer di sini kita harus cek terlebih dahulu. Open attribute label. Di sini kita bisa menentukan layer mana saja yang akan kita pilih. Misal di shift, tinggal kita selected. Sini saya coba langsung pilih semua ya, tanpa basa-basi kita pilih semua. Kemudian sini nanti akan terlihat warnanya berubah ya. Di sini tandanya sudah terblok semua atau sudah terpilih semua. Kemudian kita bisa pilih layer export layer, save selected feature as. Di sini formatnya GeoJSON, kemudian file name-nya itu kita ganti jadi desa di Serang. Nah, desa di Serang. Kita, oh ya, pertama kita harus buat ini dulu ya. Oh ya, pertama kita simpan saja dulu. Ini new folder. Misal ini saya ganti nama GeoJSON saya. Nah, save. Kemudian di sini CSS-nya kita tetapkan jadi CSS 9518-WX84. Ini sebagai format CSS-nya. Kita harus membuat kita harus menetapkan CSS di sini. Kita harus harus sama ya, harus sama dan tidak boleh berubah-ubah agar tidak terjadi bentrok ya antara layer satu dengan layer lainnya. Kemudian di sini geometri yang kita tampilkan harus poligon. Kemudian koordinat precision-nya kita ganti jadi 6. Jadi 6. Ini add save file to map-nya kita tidak checklist. Ya, seperti itu. Oke. Ya, layer telah diekspor ya. Layer telah terekspor. Ini kita remove. Kemudian kita akan membuat file GeoJSON untuk versi lain. Versi lain di sini kita gunakan apa ya? Kita gunakan sungai. Nah, di sini sudah terlihat ya. Layer sungai, kita lihat lagi di sini datanya ini, kemudian kita Ctrl A, kita pilih semua saja. Nanti kita akan menampilkan semuanya di dalam web ya. Sini sudah terblok. Kemudian layer CSS export, save selected feature as. Kemudian ini kita ganti nama menjadi sungai. Geometrinya kita jadikan line string. Koordinat presisi jadi 6. Ini add save file to map-nya kita ganti. Kemudian ini tadi kita taruh di mana? GeoJSON save. Oke. Kalau sudah, kita remove layer lagi. Sekarang kita akan membuat GeoJSON pada layer point ya, berupa titik. Karena di sini kita sudah menggunakan file SHP bermacam-macam di sini, caranya juga sudah pasti sama. Saya akan mencoba membuat titik point custom melalui geojson.io. Di sini kita bisa membuat file GeoJSON. Di sini kita bisa menentukan titik point atau titik koordinatnya secara custom
Jadi apabila kita tidak memiliki SHP, kita bisa menggunakan geojson.io. Di sini saya kepikiran untuk menentukan titik-titik poin ini berdasarkan koordinat dari lokasi gedung kampus Universitas Sultan Aguntirta saya yang ada di Banten. Gedung-gedung ini bisa terbagi menjadi 6 bagian. 6 kampus A, B, C, D, E. Ada 5. Ada 5 bangunan ya. Di sini sepertinya sudah ada. Kita bisa lihat ini, misalnya kita memilih di sini. Nah, apabila kita memilih titik poin ini, maka koordinatnya dan poin-poinnya akan tersedia seperti ini. Ya. Di sini kita coba titik ini untuk kampus A ya. Untuk kampus A itu -6, 106. Di sini kita coba untuk membuat koordinatnya. Oh ya, koordinat yang sudah saya buat ini itu saya tahu dari Google Maps ya. Jadi pertama kita harus mencari koordinat ini dari Google Maps gitu. Lokasinya agar lebih presisi tempatnya. Jadi tidak sembarangan kita cari koordinat begitu. Ya, di sini 106 ini untuk longitudinal, ini latitude ya. Nah, jadi untuk kampus A itu letaknya ada di sini. Dan kita jangan lupa membuat tabel, new column, ada ID, oke, terus new column, nama objek. Oke, ID-nya 1. New column, nama objek. Oke. Nama objeknya itu Untirta A. Nah, di sini akan terlihat properties ID 1, nama objek Untirta A. Sini sudah ada namanya, sudah ada tabelnya. Selanjutnya kita tinggal membuat titik-titik lainnya, ada 5 buah. Misal kita klik random dulu, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selanjutnya kita tinggal membuat tabel. Yang ini 2, 3, 4, 5. Ini Untirta B, Untirta C, Untirta D, Untirta E. Kemudian tinggal kita ganti nama koordinatnya di sini, longitudinal dan latitudenya. Untuk Untirta B itu latitudenya -6 bla 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 bla. -5, salah. -5. Kemudian Untirta B seperti ini. Untuk longitudinalnya nah, maka akan tersusun seperti ini. Ini untuk gedung kampus B, lokasinya di sini, Fakultas Teknik Untirta.
Seperti itu caranya kita bisa melakukan itu secara berulang-ulang, dan ini adalah hasil jadinya. Nah, di sini untuk kampus A, kampus B, terus kampus C, Ciwaru ini, terus kampus D, Fakultas Keperawatan. Yang terakhir kampus E. Di sini kampus E adalah kampus Sindang Sari yang paling baru. Setelah itu kita save. Salah ini. Oke. Kita save GeoJSON. Nah, di sini akan terbuat map GeoJSON ya. Kita tampilkan folder. Di sini kita ganti nama menjadi apa ya? Misalnya kampus.geojson. Nah, Ctrl C, dikat aja, desktop geojson. Nah, kita sudah berhasil membuat titik, line, dan poligon. Ini titik untuk kampus, line sungai, poligon desa diserang. Nah, di sini nih GeoJSON ini juga kita gunakan sebagai legenda. Nanti kita membuat fitur on dan fitur off, kemudian ada fitur zoom. Pertama kita masuk ke folder exam htdocs. Ini kita jadikan new folder. Misalnya kita jadikan namanya project was. Ini folder sementara project was. Pertama kita harus membuat file index.html. Yes. Yang kedua kita harus membuat folder untuk data. Ini nanti data di sini akan kita isikan dengan file GeoJSON. Kemudian ada folder image. Nah, folder image di sini kita akan isi dengan opsional gambar seperti favicon.icon. Kemudian apabila kita memiliki logo, kita berikan logo dengan format JPG atau PNG. Kemudian kita juga buat folder Java CSS. Nah, selanjutnya kita juga membuat folder resource. Nah, di sini kita sudah membuat folder-foldernya. Kemudian di sini CSS kita buatkan style.css. Yes. Kemudian data di sini kita kopikan. Kita copy. Sini GeoJSON-nya kita sudah copy ke data ya, yang telah kita buat sebelumnya tadi. Kemudian image kita kosongkan dulu. Kemudian resource ini kita harus
mendownload file jQuery. Di sini saya sudah memiliki simpanannya. Ini untuk Ajax, library Ajax dari leaflet ya. Kita copy, kemudian kita masukkan ke folder resource. Apabila sudah, kita bisa mulai dengan ini project UAS. Kita buka dengan code, open with code. Nah, di sini ada tampilan untuk CSS, untuk indeks HTML, resource. Pertama kita nyalakan dulu examnya. Kita start terlebih dahulu. Secara garis besar ya, untuk pembuatan web secara sederhana pasti kita buat pertama doctype HTML, pertama kita memiliki head. Pertama ada head, kemudian yang kedua ada body. Ini bentuk umum dari struktur web ya. Kemudian kita juga bisa script. Nah, ini untuk bagian dari jQuery. Pertama, di head ini kita harus mengcopy ini. Nah, di sini kita membutuhkan macam-macam library ya, seperti Bootstrap, kemudian Leaflet CSS, definisi dari style CSS yang telah kita buat tadi, kemudian Leaflet JavaScript, jQuery JavaScript, kemudian ini source dari Leaflet Ajax yang telah kita kopikan tadi ya. Ini kita copy saja langsung. Copy, kita copy di head, Ctrl V. Misal kita coba ya, apakah sudah terhubung atau belum. H1 misalnya hello world. Sini coba kita berikan kelas text center. Kemudian kita berikan col md12 bg sukses. Nah, coba kita run. Kita coba run dari localhost
project was. Nah, di sini Bootstrap sudah terhubung ya, sudah teridentifikasi, dan kita bisa menginisiasi Hello World pada worksheet kita. Oh ya, di sini saya menggunakan Leaflet ya. Apa itu Leaflet? Leaflet adalah framework untuk informasi geografis berbasis web. Sebelumnya pada video sebelumnya ya, pada video UTS saya di YouTube, itu membahas tentang bagaimana caranya kita membuat WebGIS menggunakan WebGIS bawaan ya, menggunakan WebGIS bawaan dari fitur Quantum GIS, itu menggunakan plugin Web2GIS, GIS to Web. Nah, GIS to Web itu kita membuat secara sederhana bagaimana kita memasukkan file SHP, kemudian open bookmap ke dalam GIS to Web, kemudian kita upload web tersebut ke dalam web hosting ya. Di sini kita beda, kita menggunakan framework Leaflet. Oleh karena itu kita bermain dengan GeoJSON. Tujuan dari merubahnya SHP, kita rubah itu dari SHP ke GeoJSON itu fungsinya untuk agar Leaflet dapat membaca file GeoJSON berasal dari Ajax ya. Jadi library Ajax Leaflet akan membaca GeoJSON, yang kemudian GeoJSON tersebut akan mempresentasikan poligon, line maupun poin dari SHP yang sebelumnya telah kita konversi tersebut. Seperti itu. Tanpa menunggu waktu lama, kita copy langsung semua. Untuk body, sini kita copy. Untuk HTML-nya saya sudah menyiapkan kode-kodenya agar kita tidak kelamaan di video. Langsung kita to the point ya. Nah, seperti ini. Di sini kita belum inisiasikan, tapi kita sudah memiliki layout yang cukup bagus untuk kita gunakan. Selanjutnya kita harus apa? Kita harus mengkopikan ini script ya, script jQuery-nya yang telah saya buat sebelumnya tadi. Di sini ada script untuk memunculkan map. Pertama kita ketikkan script dulu di sini. Script. Nah, di sini pertama script untuk memunculkan layer map. Copy. Kita Ctrl S. Kita refresh. Nah, seperti ini. Kemudian ini untuk poin gedung kampus Untirta, untuk wilayah kelurahan desa. Nah, di sini untuk memunculkan layer ya, yang dari semula GeoJSON kita poinkan ke dalam layer yang telah kita jalankan sebelumnya. Add layer di sini. Sini GJ layer.
GeoJSON layer ya, LGeoJSON, Ajax, data kampus, GeoJSON yang telah kita tadi kopikan. Ada kampus, ini untuk poin. Kemudian ada desa di Serang, ini tadi apa? Poligon, itu wilayah kelurahan atau desa. Kemudian ada aliran sungai. Aliran sungai itu tadi sungai GeoJSON ya. Itu kita buat variabel GJ layer 3. Kemudian di sini ada fitur grab mouse untuk menentukan koordinat. Nanti fitur GeoJSON untuk fitur mouse, saat kita mouse-nya digerakkan, maka latitude dan longitude-nya itu akan berubah sesuai dengan pergerakan mouse-nya. Kemudian ada bagian toggle listener. Toggle listener di sini itu sebagai on click listener dari toggle ini ya, 3 toggle ini. Ini berfungsi sebagai legenda untuk on dan off dari layer GeoJSON yang telah kita buat tadi. Kemudian sudah itu aja. Di sini ada variabel point, variabel line, dan variabel poly status di sini sesuai dengan legenda tadi. Ini untuk lokasi kampus di point, aliran sungai itu line, dan wilayah itu polygon. Langsung saja kita copy dari sini. Kita kopikan saja, Ctrl A, Ctrl V, Ctrl S. Dan jangan lupa style CSS-nya yang telah dibuat sebelumnya itu kita harus kopikan juga. Nah, di sini berfungsi untuk menginisiasikan setiap bagian-bagian ya. Setiap bagian-bagian seperti height, margin top, margin bottom, background color, dan sebagainya. Ctrl S, coba kita run. Nah, seperti ini. Ini kita hapus saja margin topnya. Nah, seperti ini. Ya, sudah terlihat. Ini untuk sungai ya. Untuk sungai. Di sini ada pop up. Oh iya, pop up di sini kita bisa inisiasikan di sini. Pop up itu dari pop up ini, layer pop up, layer bin pop up, H5 class, text center. Di sini ditambah fitur properties. Oh iya, karena di sini kita menggunakan HTML juga ya untuk menyisip. Ini ibarat string. H5 class ini ibarat string. Nanti kita akan mendefinisikan ke dalam set, ke dalam on click listener tab, on click listener button. Di sini fitur properties name obs. Nah, name obs di sini adalah nama objek. Kita bisa buka semua GeoJSON-nya. Kampus sungai. Sini kita buka apa yang belum ada, desa di Serang. Open to the site. Nah, sini bisa kita lihat ya. Pertama di poin dulu. Poin di sini kita harus menginisiasikan setiap namanya. Itu seperti nama objek. Nama objek di sini kita gunakan nama objek. ADR-nya adalah address name ya. Di sini kita gunakan di mana? Untuk menampilkan nama
saat kita munculkan pop-up, maka di sini alamat, ini untuk address name, kemudian ini nama objek itu nama objek yang dari sini, dari key ini. Jadi kalau kalian mahir dalam menggunakan Firebase database ya, yang merupakan database yang dikelola oleh Google untuk Android khususnya, kalian pasti jauh lebih paham kegunaan dari key ini, seperti ID, nama objek, address, itu jauh lebih memahami bagaimana cara kerja key tersebut agar terhubung dengan ini, feature.properties.nameObject. Jadi nama objek di sini mempresentasikan dari nama objek yang ada di sini. Secara garis besar semuanya seperti itu, sehingga legenda juga sudah kita buat. Aliran sungai bisa kita hide, bisa kita show. Kemudian lokasi kampus, di sini kampus Untirta B, kampus Untirta D, Untirta C, Untirta A, dan Untirta E. Alamat sudah diperlihatkan. Kemudian apalagi? Oh ya, ada fitur zoom to. Nah, fitur zoom to di sini saya lebih mencocokkan ke poin ketimbang ke poligon. Mengapa? Karena di sini untuk melakukan zoom to kalau secara default kita bisa menggunakan ini ya. Nah, atau menggunakan scroll. Nah, ini merujuk pada titik poin, bukan bidang. Oleh karena itu saya lebih prefer menggunakan poin, karena default dari peta ini untuk zoom in dan zoom out itu menggunakan titik poin sebagai referensinya. Lihat mouse-nya. Nah, yang di tengah ini adalah mouse yang saat di scroll. Yang di zoom adalah bagian titik yang dititiki oleh mouse ini. Karena itu saya menggunakan titik untuk zoom to-nya. Untirta A kita zoom, ini adalah lokasi Untirta A, kemudian Untirta B, Untirta C, Untirta D, dan Untirta E, Sindang Sari. Selanjutnya apa? Selanjutnya kita bisa melihat fitur-fitur lain. Nah, fitur ini saat mouse bergerak seperti yang saya sudah jelaskan sebelumnya, saat mouse bergerak maka latitude dan longitude akan berubah, dan zoom level juga akan diperlihatkan. Ini zoom level 8 ya. Saat kita zoom, maka ini adalah zoom level 18. Kita kecilkan lagi, ini zoom level 14, 13, 12, seperti itu. Jadi ini secara real time akan update. Ya, kira-kira seperti itu. Kemudian apalagi? Tugasnya untuk menggunakan minimal 3 layer sudah. Membuat legenda untuk control layer yang bisa di on dan di off kan sudah. Membuat tombol list feature untuk zoom ke layer polygon. Di sini saya menggunakan titik sudah. Sebenarnya sama saja antara polygon dan titik, karena di sini saya lebih suka menggunakan poinnya. Plus yang custom saya buat itu adalah poin untuk melakukan zoom pada lokasi Untirta, gedung Untirta. Kemudian yang terakhir ini kita tinggal publish web pada web hosting. Ya, di sini secara garis besar pasti teman-teman sudah lebih paham ya bagaimana cara melakukan web host. Tapi di sini saya akan melakukan publish.
Publish HTML. Public HTML di sini kita buka. Login details are not correct. Mengapa demikian? Kadang kayak gini normal web host Indonesia. Mana sign in? Langsung saja lah. Login. Wajar sih ini menggunakan web host gratisan ya. Jadi kendala-kendala seperti ini nih, seperti lama pasti ada. Kita kelola website. Jadi apabila kalian memiliki web host yang berbayar ya, bisa kalian gunakan juga. Jadi apabila kalian sekedar ingin belajar, juga bisa menggunakan web host gratisan. Di sini kita buka untuk tool file manager, upload file. Nah, public HTML. Di sini yang sebelumnya ada isinya ya, bekas project lama kita hapus saja, delete. Kemudian kita sebentar. Ya. Sini pertama kita buat folder data. Data yang tadi. Kemudian folder img. Results. Kemudian folder apa lagi? Results, folder img, dan JS terakhir. Folder JS. Di web host di sini sebenarnya kita bisa upload ya, bisa upload file zip seperti itu. Kemudian ekstrak di sini. Namun saya seringnya mencoba di dalam 000 web host itu, saat kita ekstrak zipnya akan error. Jadi apabila kalian tidak ingin menggunakan 0 web host, maka kalian bisa menggunakan yang lain. Siapa tahu saat diekstrak berhasil. Ya, kita select file. Kemudian tadi foldernya exam, docs, sini index HTML,
upload. Kemudian data. Ini upload file, select file, tampilkan semua file, data, open, upload. Kemudian kita kembali lagi, ini JS kita ganti CSS karena kita menggunakan JS mayoritas rata-rata menggunakan CDN ya, atau link online seperti Bootstrap JS, Leaflet JS. Sini kita ganti jadi CSS. Untuk masukkan folder style, data sudah, CSS, upload file, select file, sini CSS, open, upload. Sudah. Kemudian IMG di sini saya coba menggunakan file favicon ya. File favicon yang saya temukan itu random. Nah, ini open, upload. Apalagi resource. Di sini folder resource itu ada leaflet Ajax, leaflet. Kita bikin folder dulu, leaflet Ajax, create. Nah, di sini terdapat beberapa folder lagi. This example src, new, this, kita masukkan disknya saja. Yang kita butuhkan hanya bagian disknya ya. Ini Bower PK server tidak perlu lah, ini juga tidak perlu. Leaflet Ajax dan min, open. Kemudian upload. Apakah sudah bisa ya? Sudah kita upload. Di sini coba kita akses webnya unodwebhost.app.com. Ya, sudah bisa ya. Sudah bisa. Zoom. Zoom. Di sini kenapa putih? Coba kita lihat lagi di file manager. Ini public HTML. Coba kita hapus indeks HTML-nya. Delete. Terus kita ganti indeks HTML-nya dengan ini stylenya harus diganti tadi ya. Yes. Indeks HTML-nya kita re-upload, upload file, select file, tampilkan semua file.
index.html, open, upload. Kemudian CSS nya yang harus kita hapus. Kemudian upload file, save file, CSS, open, upload. Nah, di sini coba kita reload lagi. Nah, sudah selesai. Di sini saat kita klik, ini daerah Serang, Banjaragung, Banjarsari, Cigoong, Kaldran, Lokasi Kampus. Di sini kita bisa melihat bagaimana cara kerjanya saat legenda kita klik ya. Ini saya menggunakan, yang saya tampilkan adalah poin lokasi kampus dan wilayah desa dan kelurahan yang ada di Serang. Sini menunjukkan bahwa lokasi Untirta C ini ada di Jalan Ciwaraya ya. Tapi di sini daerah desanya desa apa? Daerahnya apa? Itu daerah Cipare. Jadi kelurahan Cipare. Kemudian Untirta A ini daerah Penancangan. Untirta C masih di Serang. Untirta C, Untirta D Lontar Baru. Kalau Untirta B kan di Cilegon, jadi nggak ada. Ini cuma ada ini doang. Untirta E ternyata juga ada di kabupaten ini, jadi tidak masuk regional Serang. Ya, seperti itu dari saya. Tugas sudah selesai dibuat. Jadi di sini kan karena ini adalah video tutorial sekaligus bukti penyelesaian tugas dari ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Informasi Geografis. Semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan kata, wabil khusus jika kata-kata saya cukup kurang jelas ya. Apabila kata-kata saya kurang jelas serta ada kepleset lidah, mohon dimaafkan. Kemudian mohon maaf apabila saya menyinggung dari teman-teman ataupun pihak-pihak yang merasa dirugikan apabila saya melakukan salah di video ini, mohon dimaafkan. Kemudian saya berterima kasih juga kepada Bapak Muhammad Iman Santoso sebagai dosen pengampu dari Sistem Informasi Geografis Fakultas Teknik Untirta. Saya berterima kasih kepada beliau untuk ilmu-ilmunya serta waktu luangnya dalam melihat video tutorial ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Kembali wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.